Makanannya enak, pelayanannya apa lagi nih? Wah, sampai dipijitin loh. Atas lagi. Baik, Tuan. Di Indonesia mana ada kayak gini? Di Amerika memang begini, Tuan. Bagi restoran kami, pelanggan adalah raja. Anda raja hari ini, dan saya pelayan. Jadi Anda bisa menyuruh saya untuk melakukan apapun. 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 Jungkir balik. What? Kok bisa ya pelayanan di sini tuh mantap banget dah. Tentu saja, Tuan. Pelayanan bagus, tip juga bagus. Oh, harus kasih tip ya di sini. Semua di Amerika, ketika kamu makan di restoran, berarti kamu harus wajib memberikan tip kepada pelayan. Oh, oke. Bagus. Kebetulan saya banyak banget nih tipnya. Yaudah, saya mau bayar. Baik, Tuan. Totalnya adalah $435. Sudah termasuk pajak, Tuan. Oke, nih. Baik. Maaf, Tuan. Tipnya. Wah, iya. Sampai lupa ngasih tip. Oke, tip hari ini. Kalau kamu mau nyebrang, lihat dulu kiri dan kanan gitu. Kalau udah sepi, baru nyebrang. Biar selamat. Oke, sekian dulu tip hari ini. Sampai jumpa, bertemu kembali. Tip, bukan tips. Sebut ini 3 hal yang nggak akan pernah kamu lakuin seumur hidup. Durhaka sama orang tua, selingkuh, sama jadi anggota DPR. Wih, mantap. Orang baik nih pasti nggak mau jadi anggota DPR karena takut ikut-ikutan korupsi kan ya? Oh bukan, nggak ada duitnya. Hah? Nggak ada duit gimana maksudnya? Nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Bukannya di mana-mana anggota DPR itu kaya raya. Mana ada begitu kalau di negara Kuba. Di Kuba, politik itu pengabdian, bukan profesi, melainkan tugas sosial yang harus dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan untuk mencari nafkah pribadi. Salut banget. Tapi gimana bisa hidup kalau nggak ada gaji? Berfotosintesis. Ini manusia, bukan tumbuh-tumbuhan. Anggota DPR-nya kan punya pekerjaan utama, kayak guru, dokter, buruh. Ya mereka makan dari sana. Jabatan politik itu identitas, bukan pekerjaan yang harus dibayar. Ih, nggak enak banget dong. Kalau mau nyari amal, mengabdi ke masyarakat, ya jadi anggota DPR. Tapi kalau mau kaya, mau nyari duit, jangan jadi anggota DPR. Mending jadi pengusaha aja. Makanya gue nggak mau jadi anggota DPR, soalnya gue mau jadi kaya. Nih, jijik jadi anggota DPR. Kalau di Indonesia mau kaya, mau dapat pensiunan, ya jadi pejabat. Jadi anggota DPR, no, gajinya ratusan juta. Gas ke Indonesia yuk. Ih, giliran duit aja cepet. Dasar manusia. Wah, di Jerman enak banget ya. Banyak banget apel di pinggir jalan. Kampung nih. Jangan kelihatan banget dong kampungnya. Biarin. Soalnya di Indonesia nggak ada yang beginian. Kapan lagi apel di pinggir jalan nih? Ya tapi kampung. Miskin. Di Jerman ya banyak apel di pinggir jalan. Bukan cuma apel, pir, cherry. Pokoknya banyak buah-buahan di sini di pinggir jalan yang tumbuh, mekar, dan bersemi. Itu. Mau ambil apelnya? Malu, miskin kampung. Aduh, payah nih. Apa sih? Denger ya? Cuma orang miskin yang makan apel di Jerman. Ya udah makan pir aja. Sama miskin kampung, cuma orang miskin yang makan pir di Jerman. Cherry deh, cherry. Cherry apalagi kecil-kecil merah kayak jerawat. Cuma orang fakir miskin yang makan cherry di Jerman. Oh, kalau di Jerman orang makan pisang nggak? Nah, kalau pisang baru makanan buah orang kaya. Gua tiap hari makan pisang tiap hari. Ya soalnya gua orang kaya banget. Kalau di Indonesia yang sering makan pisang cuma monyet. Yang sana. Kenapa sih? Itu udah negara lain. Kan lu di Vatikan soalnya. Negara lain? Kecil amat Vatikan ya? Ya iya. Vatikan itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Jadi negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Itu yang pasar dekat rumah gua dong berarti. Kayaknya iya deh. Di sini penduduknya nggak sampai 1.000 orang. Terus karena di sini tuh negaranya kecil, kita nggak punya rumah sakit. Jadi kalau sakit, berobatnya ke luar negeri. Italia, wih keren. Sakit dikit ke luar negeri. Terus apalagi yang nggak punya di Vatikan itu? Bandara. Kita nggak punya bandara di sini. Jadi kalau mau naik pesawat, kita ke luar negeri dulu. Baru ke luar negeri lagi. Tepat sekali. Pemimpin negara kita itu seorang paus. Paus? Bukan paus yang itu. Paus itu gelar untuk pemimpin Vatikan. Gelar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya papa atau bapak. Oh, kalau di negara gua, kita tuh banyak dipimpin sama tikus. Tikus? Bukan tikus yang itu, tapi yang lebih gede. Lebih gede? Aduh, kasih racun aja, kasih racun. Rencananya sih gitu.
ada yang mau nembak. Ada yang mau nembak. Kok di Amerika sering banget sih sekolahnya ada penembakan gitu? Aduh. Ya karena Amerika itu negara bebas, termasuk punya senjata gitu. Aduh, parah. Ayo kamu, mumput. Lah, gua malah mau ajakin lu buat lihat yang nembak. Lihat, udah gila apa lu ya? Iya, seru tahu kayak di film-film. Ayo, wah, sakit jiwa lu. Baby, kamu mau kan jadi pacar aku? Oh, nembak kayak gini kirain apaan tadi? Oh, lu kira apaan emang? Ya jelas mau lah aku jadi pacar kamu. Tatang tatang tatang. Tatang tatang tatang. Kalau beneran ada zombie, ngeri banget ini. Ada loh jamur yang bisa bikin jadi zombie. Zombie? Zombie beneran ada? Ya ada lah. Beneran ada? Ada. Namanya jamur cordyceps dari Brasil. Jamur ini biasa menginfeksi serangga seperti semut, belalang, dan lain-lain. Spora jamur masuk ke tubuh serangga dan mulai menyebar ke sistem syaraf dan otak. Setelah otak inangnya berhasil dikuasai, jamur mulai mengendalikan tubuh inangnya untuk pergi ke tempat yang cocok untuk bertumbuh jamur seperti batang pohon dengan kelembapan tertentu. Setelah itu, jamur tumbuh keluar dari tubuh serangga dan mulai melepas spora untuk korban berikutnya. Serem banget. Jamurnya tumbuh di mana aja tuh? Jamur cordyceps biasanya ditemui di hutan tropis atau subtropis seperti Brazil, Cina, dan Thailand. Jangan. Bentar lagi jamurnya ada di Indonesia nih. Aduh, gawat kalau kena manusia gawat ini. Enggak kok, jamur ini cuma bisa menginfeksi serangga, enggak manusia. Oh, masa sih? Ntar nular lagi. Soalnya gua juga punya jamur ini. Nih, coba lihat. Nih. Mana coba lihat? Ini mah baknu, makanya sering-sering mandi. Di Spanyol, kita punya festival lari banteng. Di sana, kita bakal dikejar banteng rame-rame. Biar apa? Biar seru lah, memacu adrenalin. Ribet amat. Cuma buat dikejar banteng mesti ke sono. No, nyopet tuh di pasar bakalan dikejar tuh sama orang sekampung, lebih memacu adrenalin. Kalau di Meksiko, kita punya piñata yang bisa dimainkan waktu acara ulang tahun atau perayaan yang lainnya. Kita akan memukul boneka dari kertas yang melambangkan dosa dengan tongkat yang melambangkan iman dan kebajikan kita. Terus dipukul sampai hancur dan permennya keluar yang melambangkan kebahagiaan gitu. Wih, baru seru nih. Pengen juga gebukin piñatanya. Yeay, ya kok gebuk gua sih? Piñatanya gak ada, adanya lu. Kita di Amerika sekarang lagi ngerayain Halloween. Jadi, waktu Halloween itu sekat antara dunia nyata dan dunia asal itu tipis banget. Makanya kita pakai kostum hantu gitu biar bisa membaur sama mereka, biar bisa lihat mereka. Wah, serius? Pengen ikut juga? Siapa tahu bisa lihat setan beneran nih. Waduh, emang bener Pak kayak gitu? Alah, gak usah percaya. Manusia kan emang pada goblok. Nama saya Nguyen. Saya Nguyen. Aku Nguyen. 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 Kok nama orang di sini Nguyen semua sih? Lebih dari 40% orang Vietnam itu namanya Nguyen. Kok bisa? Dulu dinasti Nguyen lama memerintah di sini, makanya orang mulai pakai nama Nguyen sebagai tanda mereka setia sama pemerintahnya. Oh gitu. Tapi hebat loh, Vietnam bisa ngalahin Amerika pas perang. Iya dong, soalnya kita pakai terowongan kecil di bawah tanah kayak gitu buat sembunyi, buat merangkak musuh, abis itu nyiksa, abis itu. Udah. Ini makanan yang enak di sini apa? Anjing. Enak tau. Negara Vietnam ini jadi negara yang paling banyak mengkonsumsi anjing setelah Cina. Lu cobain juga lah. Enggak, makasih. Gitu. Kopi Vietnam deh atau apa? Nah, boleh juga tuh. Ayo, Iya. Gua bawa oleh-oleh dari Indonesia nih. Nih kalau mau. Di sini nggak boleh tahu ngasih hadiah warna hitam kayak gitu. Bawa sial. Kalau orang hitam bawa sial juga. Iya bawa si. Lu mah nyari gara-gara nih. Ya ayo jadi enggak? Jadi. BTW nama lu siapa? Iya yang Nguyen pasti kan ya kan? Enggak. Nama gua Mulyono. Amerika nyerang Iran. Iran juga nyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Aduh, perang dunia ketiga makin dekat nih. Aduh, gawat dah. Bila bom nuklir diledakkan. Nggak mau. Kalau Swiss sih amat. Soalnya negara kita tuh negara netral. Lah Indonesia non-blok kok. Tapi kita punya bunker bawah tanah yang cukup untuk nampung seluruh populasi di Swiss. Bisa ngumpet. Selandia Baru katanya juga aman. Soalnya kita itu jauh dari zona konflik gitu sama kayak Islandia. Dan ketahanan pangan kita itu juga bagus banget. Banyak stok. Kita juga jauh kok dari Iran, dari Israel. Dari Amerika juga jauh. Tapi kan lu dekat Cina. Negara lu bakal dilewatin kapal perang terus di Selat Malaka. Aduh sibuk.
Sifu tolongin saya, Sifu. Berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Artinya apa? Kedamaian sesungguhnya tidak pernah abadi dan penderitaan juga pasti ada akhir. Oh, tolongin Sifu. Numpang di negara lu bisa kan? Ya. Hidup pun tidak akan abadi. Jadi tunggu saja. Ajalmu telah ditentukan. Kita lelaki Malaysia tentu suka akak-akak dari Indonesia. Oh enggak, ingat ya, negara kita tuh musuhan. Nggak bakal sudi cewek Indonesia nikah sama cowok Malaysia. Benita, kakak gua, nikah sama orang kalian. Zaman dulu, cara orang Belanda untuk menguasai Indonesia bukan cuma dengan cara perang, tapi juga menikahi orang-orang lokal biar lebih menyatu ke masyarakatnya. Sampai sekarang, orang Belanda tetap suka orang Indonesia karena memang secantik itu. Iya, menir. Mau ngejajah saya juga enggak? Saya kan orang Indonesia. Kami orang Australia sangat suka liburan ke Indonesia. Selain liburan, kami juga nyari istri di sana. Dan akhirnya, saya dapat orang Indonesia untuk dijadikan istri. Kenalin istri saya. Nikun, Masya Allah, tabarakallah. Bule ada aja seleranya. Udah sih, Dek, ngarapin bule. Sama orang lokal kayak abang aja nih. Ya nggak masalah, nggak mesti bule. Yang penting tuh ya, kerjaannya jelas. Nah, abang kerjanya apa? Wah, abang mah tiap hari sibuk, Dek. Sibuk apa tuh? Sibuk nyari-nyari kerjaan gitu.